Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafika dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, NIM 12103258865. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi organisasi. Dalam video ini saya akan membahas mengenai konsep-konsep dasar organisasi. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana dan terpimpin dalam memanfaatkan sumber daya seperti uang, material, mesin, metode, lingkungan, dan lain sebagainya. Ini digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi memiliki 3 elemen. Yang pertama, partisipasi atau keikutsertaan. Partisipasi atau keikutsertaan sebenarnya merupakan keterlibatan mental dan perasaan, bukan hanya semata-mata secara fisik. Dan yang kedua, kesediaan untuk memberikan apapun kontribusi untuk upaya mencapai tujuan kelompok ini. Hal ini berarti bahwa ada rasa menyenangkan, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Dan yang ketiga adalah unsur tanggung jawab. Unsur tanggung jawab merupakan fitur yang menonjol dari rasa solid keanggotaan. Karakteristik organisasi mempunyai karakteristik. Yang pertama, setiap organisasi terdiri dari 2 orang atau lebih. Organisasi yang memiliki lebih banyak anggota akan lebih cepat untuk mendapatkan tujuannya karena lebih banyak orang yang berpikir dan berusaha untuk menggapai apa yang dicita-citakan organisasi tersebut. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Tujuan menjadi faktor utama mengapa organisasi tersebut kita bentuk. Dengan adanya tujuan, setiap anggota akan memiliki porsi yang pas dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga adalah identitas diri. Setiap organisasi itu harus mempunyai ciri khas tersendiri, karena dengan memiliki ciri khas akan menjadi sebuah pembeda organisasi satu dengan organisasi lainnya. Dan yang keempat, memiliki struktur dan peran kerja yang terkoordinir. Setiap organisasi pasti ada atasan dan bawahan. Struktur ini terdiri dari pimpinan organisasi atau ketuanya, lalu kemudian anggota, manajer dan anggotanya. Lalu bagaimana fungsi dari sebuah organisasi? Fungsi organisasi ada 2. Yang pertama secara umum dan yang kedua adalah secara khusus. Secara umum, fungsi organisasi adalah memberikan arahan dan aturan serta pembagian kerja mengenai hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan para anggota di dalam organisasi. Selain itu, organisasi juga berfungsi meningkatkan kemampuan dan dari setiap anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungannya. Fungsi organisasi lainnya juga memberikan pengetahuan serta mencerdaskan setiap anggota di dalam organisasi tersebut. Lalu fungsi organisasi secara khusus yang pertama, memungkinkan manajemen untuk memaksimalkan keluaran melalui penyediaan sistem manusia dan mesin. Dan yang kedua, memastikan jaringan komunikasi dan informasi yang lancar dan efektif. Yang ketiga, menawarkan pekerjaan yang menarik bagi semua anggota organisasi. Keempat, memelihara, mengembangkan citra atau individualitasnya sendiri. Lalu, apa contoh kasus mengenai konsep-konsep dasar organisasi yang kita temui di kehidupan sehari-hari? Contoh kasus mengenai konsep dasar organisasi yang saya temui di kehidupan sehari-hari
adalah pada saat saya menjadi panitia dalam sebuah festival budaya yang diadakan di desa tempat saya tinggal. Semua mengenai konsep dasar dalam organisasi dapat saya temukan dalam kepanitiaan tersebut, dimulai dari pembentukan anggota yang terdiri lebih dari 2 orang, lalu kemudian diadakan musyawarah tentang kesiapan semua anggota organisasi untuk menghadapi persoalan atau tantangan ke depannya, dan para anggota organisasi ini dapat bertanggung jawab karena sudah adanya kesiapan dalam organisasi tersebut. Dari musyawarah tersebut, kita akan membahas tujuan dari dibentuknya organisasi tersebut dan membagi tugas masing-masing anggota sesuai kemampuan yang dimilikinya. Karena jika kita asal menunjuk orang untuk melakukan tugas atau bidangnya yang tidak disukainya, anggota ini akan melakukan tugasnya itu dengan setengah hati. Maka diperlukan pemberian tugas yang menarik bagi setiap anggota organisasi. Dari sini kita bisa melihat fungsi sebuah organisasi dalam meningkatkan kemampuan dari setiap anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan dan memberikan pengetahuan serta mencerdaskan anggota di dalam organisasi tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.